Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Afina dengan NIM 2019 031079. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage pada Pertumbuhan Laba terhadap Perusahaan Manufaktur, Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Latar belakang masalah. Pada perkembangan usaha ini, perusahaan bersaing untuk memperoleh laba semaksimal mungkin agar tujuannya tercapai. Ini karena dengan bertambahnya jumlah pesaing, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga mengakibatkan perusahaan berusaha agar terus meningkatkan kinerja perusahaan yang baik. Menteri Perindustrian Indonesia, yakni Erlangga Hartarto, pada diskusi Outlook tahun 2019 menegaskan bahwa industri manufaktur, salah satunya sektor industri barang konsumsi, berperan penting dalam upaya menggiatkan nilai investasi dan ekspor sehingga menjadi sektor berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Rumusan masalahnya yaitu, apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap pertumbuhan laba? Tujuan penelitiannya yaitu untuk meneliti dan menginterpretasikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap pertumbuhan laba yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022. Manfaat penelitiannya bagi peneliti untuk menambah pengetahuan mengenai analisis laporan keuangan, khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap pertumbuhan laba. Bagi pihak universitas, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan dan dijadikan sebagai perbandingan penelitian bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama. Landasan teorinya yaitu ada signaling teori yang menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Teori agensi memiliki hubungan dengan perataan laba dan menjelaskan bahwa antara agen dan prinsipal sering memiliki perbedaan kepentingan. Pertumbuhan laba yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibandingkan tahun lalu. Ukuran perusahaan merupakan skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva dan lain-lain. Profitabilitas menggunakan ROE merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri. Leverage menggunakan DER merupakan perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikirannya yaitu ukuran perusahaan yang merupakan X1, profitabilitas, X2, dan leverage yang merupakan X3 dengan pertumbuhan laba sebagai Y. Hipotesisnya H1, H2, dan H3 yang merupakan X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan H4-nya, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Metode penelitiannya, operasi variabel penelitian, pertumbuhan laba sebagai variabel Y, ukuran perusahaan sebagai variabel X1, profitabilitas menggunakan ROE sebagai variabel X2, leverage menggunakan DER sebagai variabel X3. Populasi dan sampelnya. Populasi pada penelitian ini terdapat 54 perusahaan dan sampelnya 12 perusahaan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder di mana sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan dapat diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Teknik analisisnya yaitu ada uji statistik deskriptif, uji regresi logistik data panel, uji pemilihan model estimasi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil pengolahan data penelitian. Pertumbuhan laba terkecil pada PT Integra Indo Kabinet Tbk pada tahun 2022 dan terbesarnya PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk tahun 2019. Ukuran perusahaan terkecil pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk tahun 2021 dan terbesarnya PT Kalbe Farma tahun 2021. Profitabilitas menggunakan ROE terkecil pada PT Nippon Indoseri Pindo tahun 2018 dan terbesarnya pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk tahun 2019. Leverage atau DER terkecil PT Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2022 dan yang terbesarnya pada PT Merck Sharp Dome Pharma pada tahun 2018. Analisis regresi data panel menggunakan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Pemilihan teknik model estimasi data panel yaitu menggunakan uji Chow, uji LM, dan uji Hausman. Uji Chow menunjukkan bahwa cross-section F memiliki tingkat signifikan lebih dari 0,05. Artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Maka yang dipilih adalah Common Effect Model. Yang kedua ada LM.
cross-section Bruchspagen-nya sebesar 0,0771 lebih dari 0,05, maka H1-nya ditolak. Yang dipilih adalah Common Effect Model. Uji Hausman, cross-section randomnya memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,5. 0,05. Hal ini H1 diterima dan H0 ditolak. Maka yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Kesimpulannya, dari ketiga uji ini, dari uji Chow yang dipilih Common Effect Model, LM, Common Effect Model, dan uji Hausman, Fixed Effect Model. Maka yang dipilih dalam penelitian ini adalah Common Effect Model. Regresi linear berganda dengan Common Effect Model. Pengujian hipotesis. Hasil perolehan linear bergandanya nilai konstanta adalah 3,763770. Bila ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage bernilai konstanta atau 0, maka pertumbuhan labanya adalah 3,763770. Nilai variabel ukuran perusahaan X1 adalah minus 0,131424. Artinya, Y mengalami penurunan. Profitabilitas X2 adalah 1,10382, artinya adalah variabel Y mengalami peningkatan. Nilai variabel leverage X3 adalah 0,205158, artinya variabel Y mengalami peningkatan. Uji T, hipotesa pertama yaitu T statistik kurang dari T tabel dan probability-nya kurang dari 0,05, artinya X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Dengan demikian, H1 ditolak. Hipotesa kedua, T statistik kurang dari T tabel dan probability-nya lebih dari 0,05, artinya X2 berpengaruh tidak signifikan terhadap Y. Dengan demikian, H2 diterima. Hipotesa ketiga, dengan tes statistik kurang dari T tabel dan probability-nya lebih dari 0,05, artinya X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Dengan demikian, hasil hipotesis ketiga ditolak. Uji signifikansi regresi simultan atau uji F. Hipotesa keempat, dihasilkan nilai F statistik lebih dari F tabelnya dengan nilai signifikannya kurang dari 0,05. Artinya, X1, X2, dan X3 secara bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Disimpulkan, ketiga variabel tersebut signifikan terhadap pertumbuhan laba. Koefisiensi determinasi atau R kuadrat adjusted R square adalah 0,22733. Artinya, determinasi nilainya adalah 0,22733. Ini menyatakan bahwa variabel mempengaruhi sebesar 22,70%. Hasil penelitiannya yaitu H1, ukuran perusahaan tidak selalu menjadikan pertumbuhan laba yang baik karena apabila ukuran perusahaan yang besar dapat diartikan pengeluaran perusahaan juga tinggi. H2-nya, profitabilitas pada perusahaan yang dapat mengolah modalnya dengan baik, maka memperoleh pertumbuhan laba yang bagus. H3, leverage yang tinggi membuat pertumbuhan laba tidak berjalan dengan maksimal. H4-nya, variabel independen memberikan kontribusi sebesar 22,70% dapat dijelaskan variabel dependen. Sisanya 77,30% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Kesimpulannya, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan laba yang dibuktikan dengan F statistik lebih dari F tabel dan signifikasinya kurang dari 0,05 dengan koefisien determinasi adjust R square-nya sejumlah 0,22733. Ini menyatakan bahwa pertumbuhan laba yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage memiliki nilai sejumlah 22,70% dan sisanya 77,30% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Implikasinya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan oleh para investor dan pengusaha yang ingin menjalankan usahanya agar para investor dan pengusaha nggak ngalamin kerugian. Dan faktor lain harus diperhatikan yang dapat menimbulkan pertumbuhan laba. Sarannya, bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memakai tambahan variabel lain seperti solvabilitas, likuiditas, dan lain-lain agar memiliki penemuan yang terbaharui. Bagi perusahaan, hendaknya harus memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba agar dapat melakukan keputusan untuk menciptakan keuntungan yang lebih besar di periode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.